Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya, Alkitab menjawab, episode 37. Dari 0812520551 sekian. Salam Bapak Pendeta Erastus, sungguh saya sangat diberkati lewat suara kebenaran dan khotbah Bapak, dan saya semakin diubahkan karakter saya. Dan saya terus meminta kepada Bapak Surgawi untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan untuk memiliki kodrat ilahi dan lagi langit baru dan bumi baru. Yang saya dengar dari khotbah Bapak Pendeta yang mengatakan bahwa kita harus mati sebelum mati. Sungguh-sungguh saya menyadari bahwa adalah salah satunya yang merindukan hal itu, salah satu yang saya rindukan. Saya langsung meminta kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengalami pengalaman mati sebelum mati. Karena selama ini saya lihat sangat sedikit, hampir tidak ada orang yang mati sebelum mati. Kalau menurut saya bahwa hanya orang-orang yang harus mati sebelum mati yang bisa masuk LB3. Doa saya buat Bapak supaya terus dipenuhi roh hikmat dan roh wahyu dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mati sebelum mati hanya bisa dialami oleh mereka yang mau mengenakan kodrat ilahi, yang disempurnakan serupa seperti Yesus. Mati dari keinginan daging, dari ambisi, dari segala sesuatu yang duniawi. Ya, ada orang-orang yang belum mati sebelum mati karena memang mereka tidak memiliki fasilitas keselamatan sampai tingkat itu. Orang yang sampai pada level mati sebelum mati itu orang yang benar-benar mengalami kelahiran baru. Orang-orang yang diperkenan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Anggota keluarga kerajaan surga. Sedangkan mereka yang tidak sampai pada taraf ini bisa masuk langit baru bumi baru hanya sebagai anggota masyarakat. Menjawab pertanyaan ini lebih lengkap, saudara mengikuti Ekumene Bible Course mengenai keselamatan di luar Kristen, dan secara khusus saya membahas secara lengkap dan mendalam mengenai hal ini. Terima kasih. Dari Toronto, ya, Pak Erastus yang terhormat, saya sudah mendengar suara kebenaran lebih dari 3 tahun. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pelayanan Bapak. Pelayanan Bapak di YouTube Truth ID membuat iman kekristenanku terus diubah dan masih terus bertumbuh. Sangat memberkati. Saya tinggal di North America, tempatnya Toronto, Kanada. Ya. Tepatnya Toronto, Kanada. Saat ini saya hanya mau berjuang setiap saat dan mempunyai mental yang berpikiran jika hidup di bumi sebagai kemahku yang sementara. Stay healthy and well, Pak Eras. Thank you so much. Saya mau bertanya, apakah seseorang yang mempunyai masalah dengan mental kejiwaan, mental health, masalah kejiwaan, membuat dia dibesarkan di lingkungan gereja dari kecil, tapi karena beratnya tantangan hidup dan faktor eksternal lainnya,
Anak ini terpuruk dalam hal kejiwaan sehingga bunuh diri di usia 21 tahun. Apakah pintu surga tertutup bagi dia? Apakah posisi kita sebagai manusia tidak berhak mempertanyakan hal ini karena kita bukan Tuhan? Sehingga tidak usah dipikirkan karena itu urusan Tuhan. Anas jujur Pak, sejak mendengarkan khotbah Pak Eras, pikiran saya jadi banyak pertanyaan. Terima kasih Pak Eras atas waktu dan penjelasannya. God bless. Banyak pertanyaan boleh disampaikan, tapi tolong jangan menyampaikan pertanyaan yang sama. Ya. Kalau belum dijawab, tunggu saja. Baik kepada penanya WT, orang yang bunuh diri belum tentu masuk neraka. Sebab kita tidak tahu detik, menit-menit terakhir sebelum dia meninggal dunia. Memang pada umumnya orang yang bunuh diri masuk neraka karena orang tidak mungkin bunuh diri mendadak atau tidak mungkin orang bunuh diri mendadak. Tetapi kalau bunuh diri itu akibat kejiwaan, tentu tidak sama dengan orang yang bunuh diri karena bobrok karakter, moral dan rentannya mental. Tetapi seorang yang bunuh diri belum tentu masuk neraka karena kita tidak tahu detik, menit terakhir ketika dia sebelum meninggal dunia. Saat seperti itu seseorang bisa berurusan dengan Tuhan. Dan itu rahasia Allah. Di sini dikatakan apakah pintu surga tertutup bagi dia? Belum tentu. Apakah posisi kita sebagai manusia tidak berhak mempertanyakan hal ini? Bisa saja dipertanyakan kepada Tuhan. Kalau ini orang yang saudara kasihi. Tetapi kalau Tuhan tidak menjawab, jangan memaksa Tuhan, ya. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih. 087888869 sekian. Salam Pak Eras, saya mau bertanya tentang seks untuk pasangan suami istri. Apakah boleh melakukan foreplay atau stimulus-stimulus? Tidak menjadi masalah asal tidak saling melukai. Saat sebelum atau bahkan sudah melakukan hubungan suami istri. Apakah anjuran Bapak mengenai hal ini? Kadang-kadang hubungan suami istri harus disertai foreplay. Dan itu wujud buah ekspresi dari cinta. Tapi ingat, tidak melukai. Sebelum maupun sesudahnya, selain tidak melukai, disetujui dua belah pihak. 2. Saya Katolik dan sudah setahun lebih mendengarkan khotbah Bapak. Terima kasih Pak, saya banyak belajar kebenaran dari Bapak. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih saya belum bisa mengerti. Contohnya soal ular penggoda di Taman Eden yang Bapak sebut sebagai personifikasi dari setan. Bukan ular sungguhan. Tetapi di kitab Yesaya 65 ayat 25 tentang LB3, di mana tertulis serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Bukankah itu berarti ular sungguhan yang dikutuk Tuhan di Eden, yang nantinya akan dipertontonkan di LB3, bahwa ular akan makan debu selamanya sebagai tanda dari kebesaran Tuhan. Setiap kali kita membaca Alkitab harus melihat konteks, melihat di mana ayat itu berada atau berlokasi. Ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ular dinaikkan di padang gurun, Yesus juga dinaikkan di kayu salib. No, apakah di sini Yesus berarti iblis karena ular? Tidak. Ular dalam perjanjian lama yang diangkat oleh Musa disebut Nehustan, supaya orang yang melihat ular itu tidak menjadi mati karena mereka dihukum Tuhan dengan dipakut ular.
Jadi ular di dalam Yesaya 65 ayat 25 tidak sama dengan ular dalam kitab Kejadian dan tidak sama dengan ular di ayat yang tadi saya kemukakan. Seperti ular dinaikkan di padang gurun. Jadi kita harus sangat cerdas, teliti melihat konteks di mana ayat itu berlokasi. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Sebenarnya ini sebuah figuratif, sebuah keadaan yang menunjukkan sebuah kemakmuran atau kesejahteraan. Bahwa Tuhan akan membawa Israel kepada kesejahteraan. Ya. Jadi ular di sini bukan berarti iblis, tetapi menunjukkan bahwa yang berbisa menjadi tidak berbisa. Singa makan jerami, tidak mungkinlah karnivora makan jerami. Tetapi tidak menunjukkan bahwa ini merupakan keadaan damai sejahtera yang akan dialami oleh Israel. Ya, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Ya. 0813152225 sekian. Salam Pak Erastus, saya mengenali Bapak ketika Bapak masih menulis di majalah-majalah. Sejak itu saya mencari Bapak baik di tulisan-tulisan dan CD-CD khotbah sampai sekarang. Hal yang paling teringat oleh saya adalah tentang definisi keselamatan. Dengan memahami itu maka saya mendapat kunci untuk mengerti firman-firman yang saya terima. Masalahnya adalah pengajaran-pengajaran yang saya terima di gereja pada umumnya tidak selaras dengan definisi tersebut. Keselamatan adalah usaha Tuhan atau sebuah proses mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dan rupanya banyak gereja tidak selaras dengan definisi ini. Bahkan dalam pertemuan sel, pemahaman firman-firman yang dibicarakan sering ngalor ngidul berdasarkan pemahaman masing-masing. Kondisi demikian membuat saya tidak sejahtera. Menghadapi hal tersebut, apa yang harus saya lakukan? Karena saya kan bersosialisasi dan bergereja di tempat ini. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Saudara, saya juga mengalami hal serupa seperti ini. Jangan membenturkan pendapat kita dengan orang lain yang pendapatnya bisa berbeda, bahkan bisa berbenturan. Kita lebih baik diam. Tetapi kita minta hikmat Tuhan pada saat mana kita menyampaikannya. Kalau Tuhan sudah memberi waktu yang tepat, tempat yang tepat, cara yang tepat, baru kita bisa menyampaikan. Jangan terus diam juga, saudara. Ya, sampaikan juga. Oke. Jadi kalau kita bersosialisasi harus. Makanya jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Bicara pada waktu yang tepat, cara yang tepat, tempat yang tepat. Oke, puji Tuhan. 0811-249 sekian. Selamat malam Pak Eras, Shalom. Saya nantikan sekali kapan Bapak akan membahas lebih detail tentang Efesus 1 ayat 4 dan 5. Oke, sebenarnya ini sudah ada di buku dan di khotbah. Tetapi nanti saya akan membahas ini pada pembahasan mengenai Allah memilih dan menentukan. Baik, di Ekomine Bible Course. Saat Bapak sampaikan tentang Ibrani 9 ayat 28, muncul pertanyaan, apakah saya sungguh menantikan Tuhan Yesus? Ternyata saya baru keluar kata-kata saja, pengetahuan dalam pikiran, teori dan belum konsisten atau bahkan belum benar-benar konkret dalam dorongan motivasi dalam keseharian hidup. Lalu gambar orang menangisnya. Dari sini saya jadi mengerti kenapa alasan saya masih jatuh dalam dosa yang berulang.
Apakah dapat diartikan orang-orang yang dianugerahkan keselamatan ialah hanya orang-orang yang menantikan Dia? Terima kasih, Tuhan berkati Bapak senantiasa. Ibrani pasal 9 ayat 28 ya. Ibrani 9 ayat 28 Saudara. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Keselamatan itu bisa dilihat dari 3 dimensi. Ya. Harus tahu bahwa keselamatan bisa dilihat dari 3 dimensi, saudara. Ya. Dimensi masa lalu artinya bahwa Tuhan mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Jadi sudah selesai pekerjaannya menebus dosa-dosa kita. Keselamatan ditinjau dari masa sekarang, bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bagaimana kita mengalami proses perubahan, ya. Lalu keselamatan ditinjau dari masa yang akan datang, yaitu ketika Tuhan menyatakan diri dan orang percaya yang mengalami proses dikembalikan ke rancangan Allah semula masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Nah, yang dimaksud Ibrani 9 ayat 28 ini, keselamatan ditinjau dari perspektif future yang akan datang. Jadi perspektif future yang akan datang. Menganugerahkan keselamatan bagi orang yang menantikan Dia. Ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar mengalami proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi bukan untuk semua orang Kristen. Nah, si penanya ini dengan inisial RT, Anda merasa bahwa Anda punya beban bagaimana mencapai kehidupan menantikan Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka jalan nanti. Bisa berjuang terus saja, ya. Keselamatan ini akan dianugerahkan untuk orang yang menantikan Dia, artinya orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, orang yang makin serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, mengenakan kodrat ilahi, pasti berjuang untuk pekerjaan Tuhan tanpa batas. Dan orang-orang seperti ini pastinya, saudaraku, merindukan bertemu Tuhan. Dan mereka layak dimuliakan bersama Yesus. Puji Tuhan. Baik, nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Shalom Pak Era, saya telah mengikuti khotbah Pak dari tamat SMA 2010 ya. Sampai sekarang walaupun saya sempat dapat pekerjaan di tempat yang signal tidak bagus sampai saya kembali lagi ke kota dan mengikuti khotbah Pak. Mengikuti khotbah Pak Eras lagi kembali lewat Truth ID. Saya pun belajar di buku-buku yang ditulis oleh Bapak. Saya merasa senang dan mendapatkan pemahaman yang benar tentang Kristen yang sejati, yaitu menyenangkan hati Bapa di surga. Dan saya menyadari itu memang tidak mudah, tetapi memerlukan waktu panjang umur kita. Karena bahasa yang saya ingat dari ajaran Pak, yaitu no crown without cross, ya, tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Maka saya berjuang untuk bisa berkenan kepada Bapak, karena saya rindu untuk pergi ke sana. Pak, saya ingin bertanya apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadikan Tuhan
sebagai kesukaan karena saya berusaha, tetapi selalu jatuh lagi. Kita harus berani untuk mengambil keputusan hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dalam segala hal, itu tekad dulu, nekat dulu. Dan setiap kali kita bersalah, kita harus mau mengakuinya dan minta ampun. Pengakuan dosa dan permintaan ampun harus sekaligus merupakan komitmen tidak mengulangi kesalahan yang sama. Coba lakukan itu. Nanti Roh Kudus akan pimpin sampai Anda bisa hidup suci dan bisa mencium keniscayaan untuk hidup suci. Bisa mengerti bahwa sempurna itu mungkin. Ya, terus ya, berjuang ya untuk saudara ini ya dari Papua Barat, Teluk Bintuni, Jo. Selamat berjuang Jo. Saya terus terang senang ketemu orang-orang muda seperti ini dan saya katakan pekerjaan Tuhan membutuhkan orang seperti kamu. Harus berani untuk beda dengan orang lain. Harus berani untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Harus nekat. 0813447773 sekian dari NN. Shalom Pak Eras, saya ini sudah lama mendengar khotbah Bapak dan saya pun bertumbuh dengan pengajaran yang Bapak bawa. Saya punya dua masalah. Pertama masalah keluarga, kedua masalah pekerjaan. Masalah di pekerjaan. Masalah keluarga, istri saya sudah 11 kali selingkuh dan dari 2 kali saya mendapat dan dari 2 kali saya jadi sudah kedapatan ya. Saya sangat terpukul saat itu, saya sudah maafkan tapi masih saja berbuat begitu. Saya tetap menjaga hidup saya, tapi berjalan waktu saya jatuh dalam dosa ingin menceraikan istri saya dengan mencari wanita lain. Emang saya nggak pernah ketemu langsung, hanya lewat sosmed, tapi pikiran saya sudah sesat. Apakah saya masih dapat berkenan di hadapan Tuhan? Yang kedua masalah pekerjaan. Sebagai penegak hukum, saya sering ada rasa takut saat mau melakukan kebenaran dalam arti berbicara yang benar dan bertindak benar. Contohnya ada laporan terus teman saya mau bantu yang salah. Saya tegur itu salah sehingga saya dibenci oleh teman. Di situ hati saya bergejolak untuk tetap berbicara kebenaran, tapi saya ada rasa takut akan dimusuhi dan akan dipukul oleh mereka. Jadi bagaimana Pak? Apakah saya tetap mengikuti suara yang harus membicarakan kebenaran? Yang pertama, yang kedua dulu saya jawab. Jangan banyak bicara. Percuma bicara kepada orang yang memang tidak mau berubah. Ya, jangan banyak bicara. Tidak usah bicara kepada orang yang tidak layak kepadanya kita bicara. Jangan membuang mutiara kepada babi atau barang kurus kepada anjing yang akhirnya dia akan berbalik menyerang kamu. Sebagai penegak hukum, tegakkan hukum. Walaupun kalau itu tugas saudara, walaupun Anda harus mengorbankan nyawa. Walaupun kita tidak menjadi kaya. Karena rumah kita bukan di bumi dan beranilah menjadi miskin karena jujur. Harus berani. Jangan makan uang dari ketidakjujuran. Itu akan jadi laknat atau kutuk. Terhormatlah dalam kemiskinan daripada tidak bermartabat dalam kekayaan. Oke? Saya melihat orang ini, saudara ini sangat berbakat masuk surga. Dan sangat besar kemungkinan sudah tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Kalau dia sungguh-sungguh setia. Mengenai istri, jangan mengupayakan perceraian. Anda sudah menunggu dia bertobat, bagus. Jangan memikirkan istri perempuan lain, karena Anda akan memiliki godaan untuk balas dendam. Jangan sampai Anda melakukan hal yang sama. Kalaupun masih serumah, saya tidak tahu sudah punya anak belum. Demi anak-anak Anda harus diam. Sudah bicara,
sudah berbicara langsung dengan dia, udah diingatkan, setelah itu diam. Biar Tuhan yang bertindak. Kalaupun hidup bersama seperti kakak adik atau saudara, hiduplah seperti saudara kakak adik. Rahasianya untuk bisa menerima hal ini adalah jangan menuntut hak. Hak untuk dilayani, hak untuk dipuaskan, hak sebagai suami. Lepaskan hakmu. Tapi pikul beban tanggung jawabmu. Menikah bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu untuk memberi kebahagiaan. Beri kebahagiaan kepadanya. Dengan doa agar dia diselamatkan. Bro, selamat berjuang. Saya empati sekali dengan saudara. Terima kasih Pak Eras atas Bible Course sesi 1 yang baru selesai ini. Saya sungguh merasa terberkati juga dengan tema keselamatan yang ke-6. Sesi kemarin luar biasa. Saya sudah banyak buku rohani tapi tak pernah mendapatkan pencerahan seperti yang sudah Bapak ajarkan. Sehat selalu ya Pak, juga seluruh keluarga Bapak. Salam dari saya Pak. Keluarga Ishak Wica Mulia Bekasi. Oke, terima kasih Pak Ishak dari 081386 sekian. Terima kasih. Salam Pak Erastus, saya mau nanya, saya dibaptis tahun 2002 dan sekarang saya ada pertobatan Bible Alkitab dan harus dibaptis, apakah boleh? Kalau kita dibaptis, baptisan itu lambang kematian, cukup 1 kali. Yang penting kita memaknai isi baptisan tersebut. Bahwa kita meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang Tuhan tidak kehendaki, lalu hidup dalam hidup yang baru. Itu prinsipnya. Pada waktu kita dibaptis itu kita belum mengerti, sekarang diisi. Diberi muatan pengertian yang benar. Tidak harus dibaptis ulang. Belajar Alkitab boleh, tapi tidak harus dibaptis. Tetapi kalau saudara merasa tidak puas dengan baptisan awal, silahkan, juga tidak dilarang. Ini dari 0816910 sekian, Pak Gito. Oke. 0812917777 sekian. Salam Om Eras, saya mengikuti pengajaran Om Eras baru 2 bulan ini. Suatu ketika kami sharing firman bersama keluarga. Adik saya mengajukan pertanyaan yang membuat kami bingung. Ular yang ada di Kejadian pasal 3 ayat 1, tentu yang dimaksud adalah iblis yang menggoda Hawa, kan Om Eras? Namun mengapa Tuhan malah mengutuk ular di Kejadian pasal 3 ayat 14? Seharusnya bukanlah iblis yang dikutuk, karena yang kita temui sekarang ular juga seperti yang telah dikutuk oleh Tuhan. Bergerak menjalar dengan perut dan makanannya debu tanah. Mohon pencerahannya Om Eras. Tuhan Yesus memberkati pelayan Om Eras. Yang pertama, ular itu personifikasi iblis. Yang kedua, ular masih menjalar hari ini untuk membuktikan bahwa benar-benar kisah itu ada. Dan ternyata ular adalah binatang yang berbisa. Apakah dulu jalannya begini? Bisa saja. Tapi dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, ular yang memiliki berbisa ini bisa membahayakan. Maka Allah membuat ia berjalan dalam debu. Saya kira itu bukan masalah. Ya, ular mau jalan tegak atau tiarap itu nggak masalah. Karena ular bukan makhluk yang memiliki roh kekal. Ya, saya kira itu jelas ya. Dari Sebastian Jakarta. 0853 92024 sekian. Salam Pak Erastus Sabdono. Saya pernah diajukan pertanyaan oleh teman karena saya mengatakan kita harus mengasihi sama seperti kita manusia seperti diri sendiri. Kata Tuhan Yesus, kita membenci sama kita dalam hati pun kita sama seperti pembunuh. Pertanyaan teman saya dan juga pertanyaan saya, mengapa di kitab Perjanjian Lama sebagian para nabi diperbolehkan membunuh musuh-musuhnya? Contohnya Nabi Daud membunuh orang Filistin
sangat banyak. Dan zaman perjanjian baru kedatangan Yesus mengajarkan kasih kepada seluruh umat yang mau mendengarkannya. Inilah pertanyaan teman saya dan saya sangat bingung untuk menjawabnya. Kepada teman saya, berikan penjelasan dan pencerahannya. Salam dari saya dan seluruh keluarga saya buat Pak Erastus. Dari Himek Kadamanto, Kalimantan Tengah. Begini bro, di perjanjian lama belum zaman anugerah di mana standar hidup manusia belum sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Kalau engkau membenci saudaramu loh, ingat ya, kamu seorang pembunuh. Saudara seiman bisa, saudara kandung bisa. Itu standar orang percaya yang dikehendaki memiliki sikap batiniah yang seperti Allah sendiri. Nah, standar ini belum bisa dikenakan di umat perjanjian lama. Seperti misalnya juga di perjanjian baru, orang menikahnya boleh satu istri. Di perjanjian lama, Abraham punya gundik. Daud itu 5 istrinya. Bagaimana itu? Ya karena memang standarnya beda. Soal membunuh, harus dipahami bahwa Tuhan yang memerintahkan membunuh. Seperti bangsa Kanaan dibunuh. Dan itu dianggap tidak salah karena Allah yang memerintahkan. Dan orang-orang Kanaan, kata Alkitab ya, dosanya sudah sampai ke langit. Demikian pula Daud yang menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membunuh musuh-musuhnya guna memenuhi rencana Allah. Rencana Allah apa? Menempatkan bangsa Israel di Kanaan. Dan dari bangsa itu lahir Yesus di kota Bethlehem. Allah tidak membunuh tanpa alasan. Karena memang bangsa yang harus dibunuh adalah bangsa yang telah berbuat dosa. Oke, saya kira itu cukup. Ya, kita akan bertemu nanti di episode 38. Tuhan memberkati.